Agnostik kontra dengan hidayah. Mana yang lebih baik? Yuk kita saksikan berikutnya. Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Agnostik kini tengah ramai diperbincangkan di kalangan anak muda karena idealismenya dalam pola pikir, terutama sudut pandangnya dalam melihat agama. Apakah benar agnostik itu merupakan balutan dari agama juga? Dan tujuannya untuk apa? Mari saksikan pemaparannya bersama Ustadz Kainama hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya kembali di Cerita Untung ya. Untuk yang udah komen, kritik, saran atau juga mungkin memberi masukan, monggo silahkan sebanyak-banyaknya. Ini karena channel saya juga sekaligus untuk cari ilmu di sini juga. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat channelnya. Nah, belakangan lagi rame ngomongin mengenai agnostik di beberapa channel-channel ngobrol atau podcast ya mengenai agnostik dan sudut pandangnya. Tapi sebenarnya agnostik yang dibicarakan ini benar-benar agnostik bukan sih gitu. Dasarnya apa sih? Emang lahirnya dari mana sih agnostik gitu? Apa ini cuma gaya-gayaan doang? Nah, kayaknya saya juga bukan orang yang tepat untuk menanggapi itu atau juga membicarakan ini karena ilmu saya juga jujur masih kurang gitu ya guys ya. Tapi episode kali ini mungkin kita akan bahas agnostik dari sudut pandang Islam dan sejarah gitu ya. Jadi mungkin untuk yang berbeda keyakinan atau juga mungkin yang berbeda mungkin ada perbedaan pemahaman atau juga mungkin nggak sependapat, itu sah-sah aja, itu biasa-biasa aja. Tapi kalau tetap mau nonton ya, saya disclaimer dulu bahwa ini sudut pandang Muslim dan juga sejarah-sejarahnya. Jadi untuk teman-teman semuanya, monggo silakan tonton sampai habis ya. Jika berbeda silakan dipegang pendapatnya masing-masing. Jika bermanfaat monggo silakan di-share. Yang berikut ini hadir adalah guru kita yang luar biasa, yang tentunya juga sudah berapa kali kita mencoba untuk mengajak beliau kembali duduk di tempat ini, tapi waktunya masih qadarullah belum ketemu ya. Beliau hitam manis tapi ilmunya luar biasa. Langsung ketemu dengan guru kita Ustadz K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ustadz Bule ini. Waduh, Insyaallah sehat Ustadz. Alhamdulillah khair. Waduh, memang susah ya nangkap antum ya. Wah, penuh banget gitu kayak kegiatan ini. Iya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sini. Alhamdulillah ya. Ngebahas mengenai mungkin banyak teman-teman saudara kita yang berbeda pola pandangan gitu ya mengenai hidup gitu ya. Mungkin antum juga pernah ketemu ya, ada orang mungkin punya pendapat mengenai agnostik gitu. Boleh nggak Ustadz mungkin pandangan antum seperti apa mengenai itu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warhamni lisani yafqahu qawli ma ba'd. Agnosticism ini sebetulnya gini. Ketika seseorang baik itu dengan latar belakang keluarga atau latar belakang orang tersebut, individu tersebut, agamanya Islam, latar belakang keluarganya turun-temurun agama Islam ataupun Kristen ataupun apapun agamanya, itu sebetulnya ketika mengucapkan kata agnostik, itu sebetulnya dia Kristen. Kok Kristen? Memang sejarahnya gitu. Kata agnostik itu diawali oleh kekristenan. Tahun berapa? Jadi Christianorum itu sekitar tahun antara 451 sampai dengan 830-an. Jadi 451 sampai 831. Jadi kira-kira berapa ratus itu? 400 tahun. 451 sampai 831-37 itu. Kenapa itu tahun itu disebutin nama? Karena disitulah timbul pertama kali kutukan atau dogma orang-orang yang menamakan dirinya gereja mula-mula kepada segala sesuatu yang bersifat gnostik, bukan agnostik. Gnostik. Gnostik ini artinya dari kata bahasa Yunani gnostos. Gnostos itu artinya knowledge. Oh gitu. Iya, Sophia. Pencerahan, pengetahuan yang mencerahkan, cahaya, Lucifer. Lucifer itu sebetulnya iblis itu namanya Lucifer karena dia lux, Lux,
Luxor. Pernah dengar? Luxor. Apa? Piramid. Piramid tapi yang bersinar gitu, yang memancarkan sinarnya. Apa? Oh, jadi Lucifer itu ada hubungan dengan Luxor namanya. Maksudnya ini maksudnya iya. ini ya, apa? jangan ke situ ya. Ya kan kita bahas. Aduh, Jadi penasaran. bahasa yang lain ya, penasaran. Teng ternyata ada nyambungnya juga ya. Iya, nah nanti dari kata Lucifer, Luxor, lux itu yang bersinar bercahaya. Lalu timbul kata Lucian, Lucian tulisannya. Lucan, Lucian. Lukan. Jadi dari kata lukan juga nanti ada cabang katanya lari ke serigala. Lucian, manusia yang bisa werewolf gitu. Werewolf banyak itu jadi. Oh itu emang itu kalau nggak salah ada ini juga namanya emang kayak luken gitu. Aduh ada di film itu tuh. Iya. Aduh namanya begitu mirip-mirip itu tuh. Ya terserah lah. Pokoknya Lucian, Lukan, lalu ada Lucius, lalu ada Lukas, Lukos, dan semuanya itu asalnya dari Lucifer. Lucifer itu dari mana? Segala sesuatu yang bersinar, pecahan dari gnostos, knowledge, Sophia yang menerangi. Jadi itu apa? Knowledge, apa? Sophia. Oh jadi kayak misalnya gini, dongeng manusia berbahasa gerak werewolf itu sebuah dongeng yang diciptakan juga di waktu itu. Oh iya jelas. Ini kan sebetulnya trik marketingnya supaya diundang lagi sama Aki Ari kan. Next nih kayaknya nih ya. Ya baik. Gini, jadi apa hubungannya Satke? Kenapa kok? Karena di Islam tidak pernah mengenal kata agnostik, gnostos. Gnostos itu kata Yunani koine, dan kata Yunani ini hanya dipergunakan oleh gereja. Jadi kalau ada orang yang Islam dari keturunan Islam, dia Islam, lahir Islam, terus dia bilang sekarang saya agnostik. Oh, kapan dibaptis? Gituin aja tanya. Kenapa? Karena istilah agnostism itu hanya muncul dan berada di wilayah kekristenan. Jadi saya bingung kalau ada orang Islam tiba-tiba bilang aku Islam agnostik. Aduh, saya rasanya mau ketok kepalanya, maaf ya, jangan marah. Nakal, nggak tahu ngomong gitu ya. A itu artinya tidak. Gnostos artinya berpengetahuan, have knowledge, have Sophia. Jadi agnosticism artinya tidak berpengetahuan. Jadi kalau ada yang bilang aku agnostis saja, berarti Anda sedang membuat dirimu di hadapan orang, memperkenalkan sebagai orang yang bodoh. Iya dong. Jadi dia memproklamirkan dirinya bahwa dia bodoh gitu. Iya dong. Ya habis apa? Agnostos. Gnostos adalah ilmu pengetahuan. Iya. Berarti orang yang tanpa ilmu pengetahuan bicara gitu. Iya. Oh. Kenapa harus bangga dan kenapa harus jadi booming dibahas? Saya juga bingung. Banyak yang agnostik kan. Dan sejarah agnostis adalah yang tadi saya bilang. Ketika pertama kali namanya early church fathers atau orang-orang gereja mula-mula, bapak-bapak gereja mula-mula. Wah, early church father dimulai dari 400 CE ya, apa common era apa Masehi, 400 Masehi terus sampai nanti 851 Masehi. Itu apa yang terjadi kepada orang-orang agnostik? Itu hal-hal yang sangat menjijikkan. Apa tuh? Karena disitulah timbul nanti penyiksaan dengan gaya yang tidak terbayangkan, yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak pernah ada lagi setelahnya. Siapa pelakunya? Yang agnostik atau yang agnostok? Yang mengutuk gnostis. Sehingga orang-orang yang sebetulnya bukan agnostik menjadi agnostik. Karena pelan-pelan. takut. Pelan-pelan. Gini, ada namanya gnostos kan tadi yang saya bilang. Ini belum ada A-nya belum. Pada saat itu ada gnostos. Sehingga Dewan Gereja mengetahui bahwa ada kumpulan tulisan gnostos. Kumpulan tulisan gnostos yang namanya gospel gnostik. Nah, itu dikutuk oleh Dewan Gereja. Kenapa? Karena di situ banyak mengandung kebenaran yang sebetulnya berbahaya bagi, pelan-pelan ya, berbahaya tulisan itu bagi keberadaan gereja yang mempertuhankan Kristus atau Jesus itu menjadi Tuhan di dalam bagian Trinitariannya. Jadi Yesus Kristus adalah sepertiga atau satu bagian dari tiga ketuhanan ini, yang namanya dibilangnya
tameng itu tameng Trinity. Trinity Shield. Ya. Trinity Shield, salah satu bagiannya. Nah, kitab-kitab Gnostis ini kitab kebenaran, kitab knowledge dibilangnya. Kitab Gnostos, namanya The Gospel of Gnosticism. Jadi banyak itu gospel, banyak banget. Ratusan. Banyak itu. Contoh part mana yang membahayakan itu? Bawa telepon dong. Hah? Bawa telepon dong. Bawa. Asik. Ketiknya gini. Ini salah satu ya kebenaran ya. Yang Gnostos keluarin ya? Yang Gnostos banyak nih ya. Ada satu kitab yang juga belakangan ini lagi ngetop aja. Apa? Ketiknya gini, The Gospel of Barnabas. Pilihannya itu yang websitenya The Sacred Text, SACRED. Sacred. Suci. Ya, Sacred Text. Okay. Ada kan? Udah. Dibuka udah. Ke bawah cari nomor 39. Ada paragraf kedua apa ketiga yang tulisnya Adam di depannya. Adam having sprung. Itu diterjemah di blog lalu diterjemahkan aja Ustaz biar supaya kita tidak meraba-raba artinya. Adam setelah bangkit berdiri melihat di udara sebuah tulisan yang bersinar seperti matahari yang berbunyi, hanya ada satu Tuhan dan Muhammad adalah utusan Tuhan. Lalu Adam membuka mulutnya dan berkata, aku berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allahku, karena engkau telah berkenan menciptakan aku. Tapi beritahu aku berdoa kepadamu, apa arti pesan dari kata-kata ini? Muhammad adalah utusan Tuhan. Apakah ada pria lain sebelum aku? My God. Interesting. Sekalinya ngasih bukti kayak begini. Iya. Nah, Injil Barnabas ini sekarang nggak dipakai tuh mah. Nggak dipakai, tapi ada. Ayo dong 112-nya. Mundur lagi dong. Satu lagi. Abis ini udah deh. Saya nggak ngasih banyak-banyak biar nggak pusing. 112. Kan ada tuh di angka-angka yang tadi tuh biru. 112 ada. Ada. Paragraf berapa? Jesus answered, satu paragraf ini yang paragraf berapa? Paragraf yang ada tulisan Jesus answered. Oke. Ya. Jadi teman-teman bisa ngelakuin juga di rumah ya. Bisa. Oke. Langsung aja di copy paste di Google Translate teman-teman semua. Bisa kok. Oke. Saya baca ya Ustaz ya? Boleh, Fadl min fadlik. Yesus menjawab, percayalah padaku Barnabas bahwa aku tidak dapat menangis sebanyak yang seharusnya, karena jika manusia tidak menyebutku Tuhan, aku seharusnya melihat Tuhan di sini seperti Dia terlihat di surga, dan seharusnya aman dan tidak takut pada hari penghakiman. Namun Tuhan mengetahui bahwa aku tidak bersalah, karena aku tidak pernah mempunyai pikiran untuk dianggap lebih dari sekedar budak yang malang. Dia nggak pernah menganggap dirinya Tuhan. Ya, silakan. Lanjut. Ya. Tidak, aku berkata kepadamu, jika aku tidak disebut Tuhan, aku seharusnya dibawa ke surga ketika aku meninggalkan dunia. Sedangkan sekarang aku tidak akan pergi ke sana sampai hari kiamat. Sekarang lihatlah, apakah aku mempunyai alasan untuk menangis? Ketahuilah, hai Barnabas, bahwa untuk ini aku harus mendapat penganiayaan yang hebat, dan aku akan dijual oleh salah satu dari muridku seharga 30 keping uang. Maka aku yakin bahwa siapapun yang menjualku akan dibunuh atas namaku. Karena Allah akan mengangkatku dari bumi dan akan mengubah penampilan si pengkhianat, sehingga setiap orang akan percaya bahwa dia adalah aku. Namun ketika dia meninggal dengan cara yang buruk, aku akan tetap berada dalam kehinaan itu untuk waktu lama di dunia. Namun ketika Muhammad datang, insyaallah, utusan suci Tuhan, keburukan itu akan hilang, dan ini akan dilakukan Tuhan karena aku telah mengakui kebenaran tentang Mesias. Siapa yang akan memberiku pahala ini, agar aku diketahui masih hidup dan tidak asing dengan kematian yang keji ini. Masya Allah. Ini jauh sebelum Rasulullah hadir ya. Dan tulisannya tulisan asli yang sudah ada kan, gitu. Bukan ditulis setelah ada. Enggak, bukan. Nabi Muhammad gitu. Bukan. Ini di abad 1 ini kan? Abad berapa? Tahun 150-an. 150-an. Ya. Udah ditulis duluan ini maksudnya. Ya, ini bukan tulisan orang muslim ya guys. Ini bukan tulisan orang muslim. Ini langsung dari Injil Barnabas yang saat itu belum ada sosok yang namanya Muhammad. Rasulullah belum ada. Insyaallah. Oh, jadi itu contohnya. Itu contoh ya. Dari beberapa
banyak lagi kitab-kitab yang diketok palu pada tahun 431 itu. Afwan Ustaz. Berarti gini, Gnostos itu sebenarnya mereveal beberapa kebenaran-kebenaran yang menurut mereka kok beda dengan ajarannya sekarang, begitu. Dia reveal kebenaran tersebut. Dia misalnya Saripati dari ada yang ada di Injil dibukakan bahwa ini nggak dibahas gitu misalnya, atau ternyata beda yang diajarkan dengan yang sebenarnya tercatat nih di Injil gitu. Dan mereka kemudian mereka menganggap, tapi mereka bukan Muslim karena waktu itu Rasulullah belum hadir kan, dan mereka menamakan diri mereka Gnostos, yang teredukasi, atau mentadaburi dengan benar sebenarnya Injil yang aslinya gitu. Nah kemudian rombongan Gnostos itu dibilang agnostos oleh Dewan Gereja. Karena apa? Karena kitab-kitab Gnostos ini, kitab-kitab Gnostis ini, kitab-kitab pengetahuan ini berlawanan dengan misi gereja mula-mula yang ingin menjadikan Kristus jadi Tuhan. Karena pada saat itu kan orang belum ada. Gini deh, ketik contohnya gini deh. Kisah Para Rasul 19 tanda bagi 2 versi paralel. Nanti ada Alkitab Sabda. Begini. Iya, diklik aja yang atas itu Alkitab Sabda. Jadi biar sah itu. Alkitab Sabda. Nah, itu. Kisah Para Rasul 19.2 versi paralel. Nanti udah diklik, nanti di paling atas tuh ada yang di blok kuning kan. Gedein aja baca. Blok kuning ini. Baca. Jadi bentuk tampilannya kayak gini ya guys ini. Iya, silakan. Nanti ya, nanti dilihat, nanti kita keluarin di situ secara besar. Kisah Para Rasul 19.2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jadi orang zaman dulu tuh sebetulnya Kristen nggak ada. Bapa, Putra, Roh Kudus nggak ada karena orang nggak ada yang tahu. Itu adalah produk gereja. Berarti sebenarnya bid'ah bagi mereka nih. Apanya? Yang Trinitas nih? Berarti bid'ah berarti kan nggak ada di ini ya kan? Nggak ada. Jadi hal yang di bid'ah ini itu diketahui oleh rombongan yang membaca kitab-kitab Gnostos, sehingga ini nggak suka. Kan ini penguasanya pada saat itu. Ya kan early church father atau gereja awal mula-mula ini, bapak-bapak gereja awal, ini kan orang-orang yang Romans. Romans kan penguasa pada saat itu. Dan dia ingin menampilkan hal ini, yaitu Trinity, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka tahu orang-orang ini nggak ada itu, nggak ada. Tuhan satu. Yesus ajaran kita Tuhan satu, sembah Allah, sholat yang sempat kita bahas tuh kan. Sholat walaupun cuma 3 waktu ya. Subuh, zuhur, asar waktu itu kita bahas kan. Ya nggak apa-apa kan. Memang tapi sholat kan itu syariah. Syariah yang berakidah kepada tauhid gitu kan. Ini apa tuh? Tahu nggak Roh Kudus? Nggak tahu. Kita baru dengar, emang nggak pernah ada tuh Roh Kudus. Bantai. Dan orang-orang yang lari, orang-orang yang berpengetahuan yang dibutuhkan itu disebut Gnostos. Jadi sebenarnya Ustadz, salah satu siksaannya yang duduk itu, yang dibilang pelana itu. Ngerti nggak? Enggak. Jadi yang ini tapi jadi kayak besi gitu, tapi tajam gitu. Lalu orang duduk dan kakinya dua-duanya dibebanin. Jadi dia kebelah dong. Ya, tapi dalam waktu yang lama. Lalu ada banyak lagi siksaan yang lama jaraknya. Karena memang ini sistem siksaan lama ini tidak bikin orang cepat-cepat mati. Jadi pertunjukan malah biar orang nggak ngikutin itu. Yesus itu kan salib itu sebetulnya bukan mati cepat. Itu paling cepat mati 3 hari. Ini agnostik nih, makanya itu saya mau bilang jangan akui dirimu sebagai, ya kalau mau akuin ya terserah. Nggak bisa makan antum. Kalau saya cerita agnostik. Wallahi nggak bisa makan. Penyiksaannya berat juga itu ya, maksudnya gitu, jadi macam-macam. Penyiksaan seperti itu termasuk mungkin gaya waktu itu crucifixion segala macam itu. Sebenarnya itu publicity stunt. Iya. Biar orang nggak ngikutin. Iya. Itu kan makanya itu dipajang di umum di halayak kan. Jadi jenis-jenis kayak gitu memang dulu zaman itu ditrenkan biar orang publicity stunt, maksudnya biar orang kemudian nggak mencontoh itu atau nggak ngikutin nama gerakan, atau otherwise lo akan jadi salah satu yang di situ gitu kan. 2 Makabe 7. 2 spasi Makabe spasi 7. Makanya itu saya bingung ada muslim yang berani bilang saya muslim tapi agnostik. Come on, kamu tahu nggak agnostik gitu?
Alkitab Deuterokanonika. Oke, ya baca aja. 7 orang bersaudara serta ibunya disengsarakan. Oke, pelan-pelan. 7 orang bersaudara bersama mami. Diapain tuh? Terjadi pula yang berikut ini. 7 orang bersaudara serta ibu mereka ditangkap. Lalu dengan siksaan cambuk dan rotan mau dipaksa oleh sang raja untuk makan daging babi yang haram. Oke. Ini lambang agnostik tuh apa? Orang yang mengagnostik orang. Jadi bukan mengagnostik orang. Itu lambangnya apa? Lawan hukum agama. Jadi kalau dibilang aku tidak melawan hukum agama, aku tidak keluar, aku agnostik. Engkau sebetulnya engkau yang melawan hukum agama. Terusin Ustaz. Enggak, ini makan daging babi yang haram. Ini berarti dulu nih pasti ya haram. Berarti zaman Nabi juga zaman Nabi Isa ya. Babi itu haram ya? Ya haram. Kan ada tatanannya ada. Oh. Ya, tapi kenapa pengikutnya maksudnya nggak mengharamkan babi juga? Ya berarti bukan pengikut Yesus dong. Tapi kalau di Injil dimakan disebut nggak? Ada. Mau ntar bisa jelas saya tunjukin. Ya ini agnostik. Ini perkembangannya jadi lebar gitu. Jadi kalau mau ngomong soal Anda apologet, Anda nggak bisa bilang Anda itu apologet kalau Anda nggak harus wide view ya. Harus. Jadi bukan dari sisi teologi saja. Nanti ada historical, ada sosiologi, antropologi, linguistik. Terus tatanan akademikal. Itu luas harus. Kalau nggak kuat gitu menghadapi. Maksudnya ini kan yang data by data gitu ya. Iya. Guys, jadi teman-teman semua ya untuk yang apa namanya berbeda keyakinan nggak usah ditonton takutnya salah persepsi. Ini kita ngebahas pandangan untuk teman-teman Muslim mengenai tanggapan mengenai agnostik ini gitu ya. Maksudnya biar dia dapat pelurusan lah secara data gitu ya. Tapi kalau teman-teman mungkin yang ingin mencari tahu ada data dan ilmu sini, monggo aja silakan ditonton. Yang kedua, maka seorang dari antara mereka, yakni yang menjadi juru bicara berkata begini, apakah yang hendak Baginda tanyakan kepada kami dan apakah yang hendak Baginda ketahui? Kami lebih bersedia mati daripada melanggar hukum nenek moyang. Terus? Yang ketiga, maka geramlah sang raja lalu diperikatkannya untuk memanaskan kuali dan kancah. Segera setelah semuanya menjadi kuali dan kancah tahu nggak? Kuali besar. Kancah itu minyak yang di dalamnya. Jadi dipanasin. Terus mau digoreng dong dia. Baca dulu Segera setelah semuanya menjadi panas diperintahkanlah oleh sang raja agar lidah juru bicara itu dipotong, kepalanya dikuliti dan tangan serta kakinya dikerat dengan disaksikan oleh saudara-saudara yang lain serta ibu mereka. Jadi kalau kita baca semua dari chapter 7 ini ke bawah, Ustaz, semuanya sampai ibu-ibunya mati hanya karena nggak mau makan babi. Tapi sistem penyiksaannya itu tidak pernah ditemukan sebelumnya dan sesudahnya juga tidak. Apa itu? Dibikin sengsara tapi matinya lama gitu. Kan itu di scalp itu dikupas. Iya, diparut, dikupas kulit kepalanya, dikulitin. Nah, setelah di kepalanya nanti semuanya dikupas itu, Ustaz. Ini saya baca lagi nih. Kalau boleh saya baca lagi Ustaz. Boleh. Setelah orang itu dipuntungkan seluruhnya, maka sang raja menyuruh untuk membawa orang yang masih bernafas itu ke api dan menggorengnya di dalam kuali. Sementara uap dari kuali itu merata luas, maka saudara-saudara lain serta ibu mereka saling mengajak untuk mati secara perwira. Asik ya? Bayangkan. Inilah orang-orang yang diagnostikkan. Maka itu kalau sekarang ada orang bilang, aku agnostik. Engkau sebetulnya mengagnostik orang yang gnostos. Engkau membuat orang lain salah. Padahal orang lain itu berpengetahuan. Orang-orang yang agnostik biasanya kalau ngobrol sama orang Muslim atau orang Kristen yang bertuhan begitu, mereka menganggap, udahlah. Lu juga udahlah, lu nggak tahu lah, udahlah kita nggak tahu tuh soal itu terlalu tinggi, udah nggak usah dibahas. Udahlah kita jadi orang baik aja. Yang penting kita kalau jadi orang baik, Tuhan itu adil, orang baik itu masuk surga. Itu pemikiran agnostik yang mana? Ini yang menghancurkan iman-iman orang beragama melalui penyiksaan daging, physically abused, tortured. Jadi gini ya, Anda yang ngomong saya agnostik, udahlah, hati-hati atau belajar lagi lah.
Belajar dulu Dia ya. mau pakai logika ini apa namanya? Misalnya gini, oh dia orang baik juga, nggak masa ya kemudian nanti masuk neraka kan gitu. Ya. Misalnya gitu. Ya. Dia orang baik tapi nggak seakidah gitu misalnya kan, dia akan masuk neraka bagi orang Islam kan gitu. Dan itu nggak adil bagi mereka. Sama nggak adilnya guys ketika begini ada orang kerjaannya jago, dua-duanya jago kerja nih. Yang satu kerja di perusahaan besar, satu perusahaan kecil gitu, atau nggak kerja tapi kejagoannya sama. Yang satu dapat gaji gede, yang satu nggak. Perbedaannya apa? Karena dia di institusi itu kan. Gampang aja sih sebetulnya jawabannya. Jawabannya gampang aja. Iya. Sama-sama bekerja baik, punya kemampuan baik. Yang satu gaji gede, yang satu nggak digaji. Iya. Yang beda kan apa? Karena dia ada di institusi yang itu, di institusi yang benar, yang menghargai dengan yang benar kan gitu kan. Iya. Ya itulah Kan dia. logikanya gampang kan logika pendek ya gitu. Dasar. Nah, tapi itu mungkin atau mungkin ini satu ya untuk menutupi kebenaran atau untuk mereka orang-orang yang generasi memang dimalaskan untuk nyari. Gitu. Begini Ustaz sih. Istilah-istilah ini timbul sebelum ini maaf. Ini gaya berikut ini. Sebetulnya agnostism ini gaya-gaya berikut ini. Udah berikut. Yang sebelumnya apa? Gini. Ini udah metamorfosa jadi jatuh sekarang. Ya, metamorfosis. Gini. Pernah dengar nggak dulu? Bahkan ada orang Muslim bilang gini, jangan takut murtad. Pernah nggak? Pernah nggak? Ada yang ngomong Ada emang gitu? Ada. Man. Kenapa takut murtad? Salah seorang Muslim yang dipanggil kiai, sekarang sudah almarhum beliau. Itu justru bilang gitu. Kenapa Anda takut murtad? Jangan takut murtad. Istilah itu, wow dulu tuh sebelum ini ya, sebelum agnostism ya, itu ramai. Jangan takut murtad. Jangan takut murtad. Terus nggak laku kan, nggak mempan. Karena orang mencari tahu murtad itu artinya apa. Ya kan? Lalu ada istilah keluar lagi, hai orang Kristen, jangan engkau mualaf. Gitu kan, jangan engkau mualaf. Nggak laku lagi. Malah makin banyak orang Kristen yang mualaf. Dan banyak saudara kita tersayang di bumi Republik Indonesia ini bukan karena dipaksa ya, tapi karena dirinya sendiri yang mungkin dapat hidayah dari Allah, dari Buddha, dari Hindu, ya kan, Kristen, Katolik, Konfusius, atau bahkan orang-orang yang tadinya ateis, bule-bule itu kan pada syahadat, ya kan, itu karena cintanya Allah melalui hidayah. Nah, jangan dilarang jadi mualaf. Kamu boleh jadi agama apa aja, asal jangan Islam. Gitu kan. Mau mirip ini diskusi saya sama Jesslyn kemarin. Yang lain boleh sama yang Jesslyn yang dibilang Felix Yowanita itu. Dia dibilang apa itu? Oh, Cici. Katanya boleh agama asal jangan Islam kan. Islam terbukti kan? Is out of the table katanya. Kan terbukti kan? Itu pernah ada gitu. Nah, terus berjenjang sampai akhirnya kemarin mulai ada seperti gini. Menjadi playing victim, playing as a victim gitu, act as a victim. Contohnya gini, kami ini minoritas Kristen ya, saudara Kristen dan Katolik gini. Ada tidak semua, ada yang begini. Kami ini minoritas, kami ini dibilang kafir, kasar gitu, tanpa mau menggali, tanpa mau cari tahu tentang apa sih kata kafir itu? Kafir itu kan kafaro, covering up something. Covered berarti ya, tertutup gitu kan? Iya, menutupi. Jadi bukan tertutup, menutupi. Act like, jadi bertindak sebagai seseorang atau individu yang menutupi sesuatu. Kan kafaro itu kan zaman dulu di budaya Arab itu kan para yang suka tanam benih itu ditutup sama tanah dan mereka tutup lagi sama kain selimut supaya hewan-hewan malam itu seperti bajing-bajing yang ada di padang gurun itu tidak digali, tidak makan itu. Gitu kan maksudnya. Jadi cover gitu. Cover. Berarti kalau kafir itu tidak kasar. Itu gelar. Kalau kamu tidak mau dipanggil kafir, jadi Islam. Beres kan?